Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga di Malaysiandi dari kelas 5D, dan di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya resume dengan judul Mengembangkan Keterampilan Membaca, Panduan Praktis untuk Membaca Latihan Pemahaman, yang diterbitkan oleh Francois Grelit, Cambridge University Press, London, New York. Dan buku ini memiliki 258 halaman dari 4 bab. Oke, kita mulai. Bab pertama, panduan praktis untuk membaca latihan pemahaman. Untuk membaca, buku ini ditulis untuk guru dan pengembang materi. Buku ini bermanfaat bagi guru yang tidak menggunakan bacaan kursus dan yang ingin menghasilkan materi mereka sendiri. Juga untuk orang yang mengembangkan materi yang dibuat khusus, mungkin juga berguna bagi guru yang menggunakan materi yang ingin mereka perkaya. Tentang apa buku ini? Buku ini mencoba mendeskripsikan dan mengklasifikasikan berbagai jenis bacaan latihan pemahaman. Buku ini bukan buku teks untuk siswa atau buku pegangan umum tentang membaca. Latihan yang disediakan di buku ini dikutip sebagai contoh dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Mereka adalah ilustrasi dari jenis latihan yang berbeda. Itu prinsip yang mendasari setiap pelatihan yang paling penting bagi guru dan penulis materi. Ini menjelaskan mengapa buku tersebut tidak dirancang untuk hal tertentu. Dan tingkat tersulit teks tidak penting di buku ini, karena jenis latihan yang disarankan dapat disesuaikan untuk SD, tingkat menengah, atau lanjutan. Pengantar buku ini adalah pemahaman membaca dan pembaca. Apa itu pemahaman bacaan? Memahami bacaan adalah memahami teks tertulis, yang berarti mengekstraksi yang diperlukan informasi darinya seefisien mungkin. Misalkan kita terapkan strategi membaca yang berbeda saat melihat papan pengumuman untuk melihat apakah ada iklan untuk jenis flat tertentu dan kapan membaca dengan cermat dalam membaca artikel jurnal ilmiah. Namun menempatkan iklan yang relevan di papan tulis dan memahami informasi baru yang terkadang dalam artikel menunjukkan bahwa tujuan membaca dalam setiap kasus telah berhasil dipenuhi. Dalam kasus pertama, pembaca yang kompeten akan melakukannya dengan cepat menolak informasi yang tidak relevan. Dalam kasus kedua, tidak cukup jika hanya memahami isi teks dan pemahaman yang lebih rinci diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, apa yang kita baca? Berikut adalah tipe teks utama yang biasanya ditemui: novel, cerita pendek, dongeng, esai, buku harian, biografi, puisi, sajak koran, majalah, laporan, dan lain sebagainya. 2. Mengapa kita membaca? Ada dua alasan utama untuk membaca. Yang pertama, membaca untuk kesenangan, dan yang kedua, membaca informasi untuk mengetahui suatu lebih dalam untuk melakukan sesuatu dengan informasi yang Anda dapatkan. 3. Bagaimana cara kita membaca? Cara utama membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, skimming, dengan cepat mengamati teks untuk mendapatkan inti dari itu. Yang kedua, memindai, menelusuri teks dengan cepat untuk menentukan bagian informasi tertentu. Bacaan ekstensif, membaca yang lebih panjang. Biasanya untuk kesenangan ini adalah kegiatan kefasihan, terutama yang melibatkan global pemahaman. Dan yang terakhir, membaca intensif, membaca yang lebih pendek untuk mengekstrak secara spesifik dari informasi. Ini lebih merupakan aktivitas akuntansi yang melibatkan membaca secara detail. Yang keempat, kapan menggunakan latihan pemahaman bacaan? Membaca dapat dilakukan sebagai kegiatan kelas. Jika teks tersebut akan dibahas di kelas, masing-masing kelompok siswa yang mengerjakan latihan yang sama akan dapat berbicara tentang apa yang mereka dapatkan. Jika ada sedikit kontrol dari guru atas aktivitas membaca, maka latihan koreksi dini sangat berguna bagi mahasiswa maupun siswa untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dan dapat mencoba sedikit demi sedikit untuk meningkatkannya. Jenis latihan pemahaman membaca. Yang pertama, teknik membaca. Sensitizing, tujuannya untuk memberikan latihan yang akan mengembangkan strategi yang siswa butuhkan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan membaca. Salah satu cara paling umum untuk meningkatkan kecepatan membaca adalah dengan memberikan siswa petikan-petikan untuk dibaca dan mengatur waktu sendiri. Baik, selanjutnya bab 2. Bagaimana tujuannya disampaikan?
Yang pertama, fungsi teks. Salah satu hal pertama siswa harus diarahkan untuk mengetahui dan memahami apakah teks tersebut bertujuan meyakinkan pembaca, memberinya informasi, memintanya sesuatu, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi teks. Diberikan fungsi tertentu, misalnya meyakinkan pembaca dan memastikan informasi yang harus disampaikan. Pengorganisasian suatu bagian tidak selalu ditentukan oleh isinya dan oleh sifat informasi kepada disampaikan. Cara pengorganisasian teks. Yang pertama, menolak informasi yang tidak relevan. Yang kedua, menemukan kalimat topik dan jenis hubungan apa yang mereka miliki ke seluruh teks. Yang ketiga, membedakan antara generalisasi dan pernyataan khusus. Dan yang terakhir, melengkapi garis kerangka dari struktur teks. Yang ketiga, tema. Mungkin menarik untuk menarik perhatian siswa ke jalan masuk di mana urutan elemen dalam sebuah kalimat dapat mengubah pesan tersebut. Oleh karena itu, beberapa latihan telah disertakan untuk menggambarkan proses tematisasi. Bab ketiga, memahami makna. Selain memahami cara sebuah teks disusun, tentu saja itu penting untuk memahami isinya. Yang pertama, untuk membuat siswa aktif dalam proses membaca dengan cara presentasi mereka dengan kegiatan pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk merancang kegiatan yang sealami mungkin, yaitu sedekat mungkin dengan apa yang biasanya dilakukan dengan teks. Misalnya menjawab surat menggunakan informasi yang diberikan dalam surat itu, menyelesaikan dokumen, membandingkan beberapa teks, dan lain-lain. Kegiatan yang disarankan telah dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, tanggapan non-linguistik terhadap teks. Perbandingan, misalnya membandingkan teks dan gambar, mencocokkan bagian dari teks dan diagram. Yang kedua, transposisi informasi. Transcoding informasi ke dalam bentuk diagram, melengkapi atau memberi label pada dokumen. Yang ketiga, menggunakan informasi di bagian tersebut untuk menemukan solusi, untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Meskipun sebenarnya tidak ada pernyataan yang perlu menyertai jenis ini latihan, itu adalah salah satu yang paling berguna karena ini adalah cara kita sering menggunakan apa yang kita baca dan fakta dari kemampuan membuat file. Keputusan yang tepat akan menjadi bukti yang dipikirkan oleh siswa teks dan memahaminya. Respon linguistik terhadap teks. Yang pertama, mengorganisasi informasi. Siswa diminta untuk mempresentasikan informasi dengan cara berbeda. Untuk mengaturnya kembali menurut pola yang berbeda, misalnya menyelesaikan tabel, menyusun daftar kronologis file, peristiwa yang disebutkan dalam bagian itu. Yang kedua, membandingkan beberapa teks. Ini adalah aktivitas yang sangat alami karena kita sering membandingkan secara mental versi yang berbeda dari peristiwa atau insiden yang sama. Misalnya kita membandingkan tulisan yang ada di surat dan apa yang kita baca. Yang ketiga, mengisi dokumen. Siswa diminta untuk melakukannya lebih dari sekedar memberikan label atau gambar. Mereka harus menggunakan isi teks untuk menjawab surat, mengisi kartu evaluasi, formulir lamaran, tinggalkan catatan, dan lain-lain. 4. Kemampuan belajar. Keterampilan belajar sebenarnya mencakup banyak tugas yang berbeda seperti penggunaan kamus, daftar isi, atau menggarisbawahi dan hanya ada 2 keterampilan utama telah dipilih dari bagian ini, membuat catatan dan meringkas. Dan bab keempat, menilai teks. Suatu aspek penting dari pemahaman bacaan sejauh ini telah ditinggalkan, kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi teks. Ini berarti pertama-tama bahwa seseorang harus menyadari sepenuhnya maksud penulis, maksudnya pandangan dan kemungkinan. Yang pertama, fakta versus opini. Bertujuan untuk melatih siswa agar mampu membedakan fakta dari opini. Ini adalah bagian penting dari membaca kompetensi, karena setiap pembaca yang baik harus menyadari caranya penilaian dipengaruhi satu atau lain cara. Yang kedua, niat penulis. Pada bagian kedua, kegiatan yang disarankan difokuskan kepada sikap penulis. Jenis biasanya tertentu yang biasa dirasakan melalui tulisannya. Ini menjadi perhatian khusus misalnya di bagian iklan. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang buku yang saya resume. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.